setiap tahunnya yang saya dengar berita tuh Iya. kalau longsor kan korban jiwa loh Bu Atika. Ya. Apalagi kalau misalnya nyawa yang melayang itu adalah kepala keluarga. Pada saat-saat kita turun reses itu biasanya kita memberikan sosialisasi bagaimana kita menjaga lingkungan. Responnya gimana Bu masyarakat? Ada yang cuek. Kesadaran berarti dong Bu Ya, Atika. ya, Sulit ya. ya. Oh, oke. Itu yang menjadi permasalahan yang cukup berat pastinya untuk Komisi D. Ya. Tapi evaluasi tiap tahun Ada. permasalahan di Pasuruan makin baik atau makin bagaimana? Ini jalan berlubang, banjir yang tidak cepat untuk penanganan. Aduannya dari masyarakat balik lagi nih di mana sih anggota dewan ya gitu kan sulit ya. Dan itu sudah menjadi ini kita hari-hari. Masyarakat juga nggak tahu ya kita ini seperti apa, sudah berjuang untuk bagaimana segera. Tapi ya itu tadi kendalanya. Saya tidak bisa membayangkan hidup jadi Bu Atika. Sobat Kota Surat, jumpa lagi kita. Sobat Kota Surat, sepanjang awal tahun 2026, Jawa Timur benar-benar dihajar bencana hidrometeorologi. Banjir di Pasuruan, tanah longsor di Ponorogo, Sidoarjo, diterjang angin kencang dan banyak pohon tumbang di Malang. Rakyat tuh sekarang ya, kalau lihat awan nih ya, awan mendung itu bukan lagi romantis, tapi kayak langsung cek nih titik evakuasi ada di mana ya, begitu ya. Dan yang paling kasihan sebenarnya masyarakat kecil dong pastinya ya. Contoh nih, seperti petani gagal panen karena akses sawahnya jadi rusak. Nah, anak sekolah juga jadi susah kalau misalnya mau berangkat sekolah karena jalannya juga rusak. Pedagang pada akhirnya ikut sepi karena kalau lihat infrastruktur lumpuh, yang macet ini bukan cuma jalan, tapi hidup orang juga ikut tersendat. Nah, coba di sini, jujur siapa yang kalau habis hujan langsung takut lewat jalan tertentu? Coba, bukan takut macet tapi takut hilang arah karena jalannya berubah jadi sungai. Dan lucunya nih, kalau ada pejabat lewat, jalannya tiba-tiba jadi bisa mulus dalam semalam. Ini jalan di aspal apa skincare ya? Cepet banget glowing ya. Nah, tapi begitu rakyat lewat minggu depannya, berlubang lagi. Nah, makanya hari ini nih, Sobat Kota Surat kita cuma mau ngundang seseorang, jadi nggak bahas tentang bencana sebagai berita lewat aja. Kita mau ngobrol soal kenapa kira-kira infrastruktur pasca bencana sering lambat dibenahi. Kenapa drainase baru dibersihin pas banjir sudah masuk ruang tamu. Dan kenapa juga rakyat selalu disuruh sabar ya. Padahal lubangnya gak pernah bisa sabar nunggu korban. Nah tenang, hari ini kita akan ngobrol sersan. Serius tapi santai, boleh sambil ketawa. Tetapi juga pasti harus ada yang disadarkan. Karena kadang suara rakyat itu bukan kurang keras. Bukan kurang keras sekali lagi, cuma terlalu sering kalah sama suara proyek. Emang best. Nyonya aku emang paling best, Doro best. Kalau ngomong berita ke penonton itu, luar biasa, langsung masuk ke dalam hati dan sela-sela. Ya ampun, best pokoknya. Ya Tuhan, dari tadi ada Sudar, Mas. Kamu ngapain di situ? Ayo, kamu ngapain? Mengagumi kecantikanmu yang sangat luar biasa, independen pokoknya. Kamu udah dapat surat belum? Belumnya. Loh kenapa nggak nyari surat? Ayo nyari surat coba. Sekarang nih. Iya coba sana, coba cari suara rakyat sebanyak mungkin lewat surat. Nanti kita akan bacakan di sini. Diundang juga narasumber yang berkompeten biar bisa kejawab. Siap. Siap, oke? Yes. Aku Thank you. Tak berangkat dulu ya. Iya dong. Sekarang Sebenarnya juga. kalau mau keluar gini tuh ada lagunya. Lagunya bagus. gimana? Lagu yang paling hits. Jadi pas aku jalan itu ada lagunya kayak gini. MBG, Mas Balu ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah anggur. Iya. Oke, kita opening dulu deh. Halo Sobat Kotak Surat. Kembali lagi di Kotak Surat Pos, penghubung cerita rakyat. Obrolan santai tapi serius, membahas isu-isu penting yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Kenalin, saya Septi Diajeng yang akan berbincang di edisi Ngode Ngobrol bareng Dewa. Dan hari ini sudah hadir bersama kita sosok perempuan yang dikenal aktif turun ke masyarakat, khususnya dalam persoalan pembangunan dan infrastruktur. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Golkar,
kita sambut bersama Ibu Hajah Atika Bandowati SH. Kita berikan aplaus yang luar biasa dong teman-teman. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Tadi datang ke sini diantar sama anaknya. Tapi sekarang saya tidak melihat anak ibu kemana. Nggak tahu sudah pergi. Bu Atika anaknya ada berapa? Ada 2. Ada 2, mau ketiga nggak Bu? Saya izin. Balik ya. Iya, Ibu gimana kesibukannya akhir-akhir ini? Ya seperti biasa banyak kesibukan-kesibukan dari kantor, juga dari partai tentunya. Dan yang sekarang ini lagi hangat-hangatnya ya Idul Adha, organisasi ini itu gitu. Lagi sibuk-sibuknya nih Bu ya. Ya. Baik, nah kita perkenalkan dulu kalau Ibu Atika ini dari Dapil 9. Ya benar ya Ibu Atika ya, meliputi Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi dan juga Magetan. Dan beberapa kali dipercaya memegang posisi strategis nih. Di antaranya Ibu banyak banget nih track record nih. Ada PLT Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Ponorogo, luar biasa. PLT Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Magetan dan juga Ketua Pengajian Al-Hidayah DPD Partai Golkar Jawa Timur periode 2025-2030. Luar biasa sekali. Kepercayaan ini tentunya cukup menunjukkan bahwa Bu Atika ini bukan hanya kader legislatif biasa. Aktif, turun ke lapangan mendengar aspirasi masyarakat, begitu ya Ibu ya? Paling banyak pasti dapat keluhan perbaikan jalan ya Bu ya? Ya, itu biasanya yang muncul di masyarakat. Yang muncul Itu. paling banyak permasalahan di akhir-akhir ini? Ya, ya. Baik, tahun 2025 ini Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa memang mewarning ya Bu ya, khususnya di wilayah Jawa Timur ini sendiri. Karena kalau menurut prediksi BMKG yang akan terdampak dengan fenomena alam. Ya, betul. Ya. Kalau Ibu Atika bisa sharing apa aja Bu yang sudah terjadi di awal tahun Ibu? Ya, ada banjir, ada longsor, banyak Ibu dan ya. juga ya tentunya dampaknya jadi jalan-jalan yang berlubang. Betul. Terus Ibu selama ini kalau turun ke jalan selain dari banjir longsor begitu, itu keluhan dari masyarakat apa lagi Bu? Ya kalau mengenai infrastruktur seperti itu, tapi tentunya juga masalah lingkungan hidup itu juga sangat berkaitan. Ibu Komisi D ini sebenarnya tuh bidangnya kerjaannya apa aja sih? Komisi D membidangi Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Alam, ada lagi lingkungan hidup itu. Itu ya bidang-bidangnya ya. Nah tahun 2026 ini masalah yang paling serius apa? Masih ditangani oleh Ibu dengan yang perbaikan jalan, banjir, longsor dan lain sebagainya? Iya, karena itu yang menjadi sekarang ini masih menjadi yang harus menjadi perhatian kita karena memang cuaca yang sangat ekstrim. Tidak menentu ya Bu? Iya, tidak menentu. Dan itu dampaknya juga sangat-sangat luar biasa terhadap petani, terhadap masyarakat yang berdagang dan lain sebagainya. Ya kalau memang saya kan tidak bisa memantau langsung kayak Bu Atika yang turun ke jalan ya. Paling biasanya seling mengkonsumsi dari media sosial tuh aduan dari masyarakat ini jalan berlubang, banjir yang tidak cepat untuk penanganan seperti itu Ibu. Ya. Nah ini Ibu kalau sepanjang tahun 2026 lagi sekali lagi yang sudah dilakukan upayanya apa saja untuk perbaikan dengan cepat? Ya biasanya kami begitu mendengar informasi itu kita langsung turun melihat dengan langsung ke bawah dan tentunya setelah itu kita rapat koordinasi dengan OPD terkait untuk segera melakukan perbaikan. Ya seperti cukup itu. sulit nggak sih Bu tantangannya tahun 2026 nih? Ya banyak sekali yang tidak terduga. Iya, karena cuaca balik lagi ya ya Bu ya. Kembali kepada cuaca. Harusnya sudah masuk musim El Nino itu kan panas kemarau ya, tapi Ya, kok tiba-tiba masih ada curah hujan. tinggi ya Bu Atika. Iya. Itu sebenarnya karena apa sih Bu? Dampaknya itu kan ke sana ya. Itu penyebabnya utamanya apa tuh biasanya? Kalau bercanda ini bercanda ya. Bercandaannya anak-anak nerakanya bocor. Tapi bukan begitu tentunya ya. Ya mungkin karena memang sudah
saling ini ya, udara yang sudah sangat tidak bagus kualitasnya dan lain sebagainya yang membuat semua itu menjadi berubah. Kalau dulu kan kita tahu ya, ini musim hujan, ini musim panas. Iya, Sekarang kita tidak bisa memprediksi itu. betul. Nah, itu. Ini dampaknya banyak banget apalagi kalau punya anak kecil Bu Atika. Ah, Kalau udah kena pancaroba tuh aduh. tidak hanya batuk anak pilek. kecil, yang seperti saya, senior bukan lansia atau bukan manula ya, saya nggak mau dibilang manula. Orang yang sudah senior ini juga harus siap dengan vitamin, Oke. siap dengan suplemen kayak gitu. Karena memang Menolak dikatakan manula nih. Enggak. Enggak, emang Bu Atika berapa sih umurnya sekarang? Looks like 40. 40 lebih. 40 lebih. Lebihnya dikit. lebih banyak. Lebih banyak. Aduh, tapi masih kuat aja turun ke jalan nih ya mendengar aspirasi masyarakat ya. Bukan turun ke jalan, Mbak. Turun ke jalan itu demo. Kalau saya Maksudnya belusukan langsung ke Iya, desa-desa, iya, ke daerah betul, begitu, betul, lebih betul, dekat iya, dengan iya. masyarakat. Iya. Asik ya. Kita Iya. sebenarnya itu selalu menampung surat-surat dari masyarakat. Namanya juga kotak surat begitu ya, Mbak Iya. Tika. Mana nih Sudarmas nih ya? Saya mau bacain surat-surat dari masyarakat. Sudarmas. Nya, aku sudah Unik dapat ya, Ibu, surat ya? Nya dari Wah. masyarakat Nya. Sekalian mau tak bacakan tanya. Ya apa nyonyanya dipukul-pukul gajimu tak potong? Ah, Ojo tanya UMR kamu ndak mundak dipotong kamu ya. Tak baca ya Nya. Sudarmas, surat dari masyarakat. Assalamualaikum kotak surat talks. Saya warga Pasuruan. Setelah banjir kemarin jalan kampung kami rusak. Drainase mepet dan akses menuju jalan sawah susah untuk dilewati. Kami berharap pemerintah tidak hanya datang saat banjir viral, tapi juga serius membenahi infrastruktur setelah bencana selesai. Terima kasih begitu ya. itu dari Pasuruan ya. Kamu hari ini bawa berapa surat sih? Cuman satunya. Oh, baru satu dapatnya. Iya. Kurang rajin ini. Saya potong lagi ini. Lo ojo tanya. Kok ya apa bayari Shopee Paylater bayar. Wah ini Bu ya. Tapi emang bener loh Nya. Aku tadi bengi ya kehujanan di Embongnya, banjirnya, ininya. Kalau ini sampai ke sini udah jadi mermit. Kok bisa? Karena banjir gak surut-surut. Iya Nya. Ya itulah. Makanya nih karena ada Bu Atika. Ayo kita coba tanya langsung gimana itu tanggap darurat cepatnya itu loh infrastruktur. Saya ambil ya. Iya boleh. Ini. Ini aku tak cari surat lagi ya. Cari Nya. lagi yang banyak mumpung ada Bu Atika Eman ya toh. Undang-undang ini ngundangnya dari 5 tahun yang lalu. You know what? Astagfirullahaladzim. Makanya, ayo cepet dang cari surat. Lagu ini bisa. Bu Atika suka makan buah enggak Bu? suka. Suka ya. Suka, Mm-mm. ya. Saya suka buah yang paling manis itu anggur. Kalau Bu Atika suka apa? Banyak ya buah manis itu ada Banyak, jeruk banyak, dan banyak. lain sebagainya. Enggak tahu kenapa kok senangannya makan bergizi gratis terus ya Sudarmas. Padahal tak kasih jatah makan loh setiap hari 50.000. Kurang apa coba ya kan? Bu ini dari Pasuruan loh Bu. Sebenarnya kalau dari Pasuruan ini paling besarnya bencana alamnya itu apa? Di Pasuruan itu banyak banjir, terus talut yang mengakibatkan talutnya rusak dan juga ya terus dampaknya juga pasti ke jalan yang rusak. Gitu. Banjir itu akhirnya juga karena derasnya talut-talut pengaman sungai itu biasanya terus rusak dan itu memang harus segera. Tapi sebenarnya kalau di Pasuruan itu sudah kondisi yang terulangkah, berulangkah, dan di tahun 2026 apakah samakah permasalahannya? Ya, seperti itu. Gitu. Kadang-kadang juga menimbulkan kami yang berada di Komisi D itu juga sering pada rapat koordinasi menanyakan kenapa itu terulang kembali, kenapa itu terulang kembali gitu. Jadi Pasti kan harus ada evaluasi Ya, loh ya, Ibu Atika. pastilah, Kalau di Komisi D kalau terulang lagi berarti ya belum efektif tuh Bu. Gimana? karena banyaknya keterkaitan antara OPD yang satu dengan OPD yang lain kan itu ya. Jadi di sungai sendiri penanganannya itu ada sungai BBWS, Ya.
Nah, itu. Ada sungainya provinsi, Betul. terus ada lagi sungainya Bengawan Solo. Nah, Mm-mm. ini kadang-kadang yang membuat menjadi lama dalam penanganannya. Tuh. Ternyata akar permasalahannya banyak dari hulu ke hilirnya ya. Itu. Betul. Ya. Kalau saya bisa menanggapi sedikit, ini memang jadi permasalahannya karena cukup kompleks. Jadi ini tanggung jawabnya bukan hanya Komisi D saja, bukan Ya. tanggung jawab tunggal ya Bu ya. Ya, Apalagi ya, kalau harus. masalah sungai itu banyak. BBWS tuh kalau saya kan punya teman di sana ya, Ya. permasalahannya pasti yang punya pabrik itu sudah limbahnya, Ya, tanggung jawabnya kurang. macam-macam. Masyarakat juga ditanda Ya. kutip apa Bu? Ya. Sering buang Sampah sampah. di Itu sungai. ya, Ya. permasalahan kesadaran berarti dong Ibu Ya, Atika yang ya, sulit ya. ya. Oh, Ya. oke. Itu yang menjadi permasalahan yang cukup berat pastinya untuk Komisi D. Ya, dan kesadaran masyarakat itu perlu sosialisasi. Sosialisasi tentunya juga melibatkan beberapa instansi, ya, yang paling bawah tentunya juga kelurahan, desa dan lain sebagainya. Gitu. Iya betul. Ya. Nah Ibu tapi langkah percepatan yang diambil khusus untuk kejadian di Pasuruan tuh selama ini dari Komisi D melakukan apa saja? Kita langsung turun melihat dan setelah itu kita rapat koordinasi dengan OPD terkait dan tentunya pastinya kita selalu monitor kegiatan tersebut. Tapi evaluasi tiap tahun gimana Bu? Ada. Permasalahan di Pasuruan makin baikkah atau makin bagaimana? Ya sudah berkurang. Sudah Berkurang, Oh, ya. kesadarannya sudah mulai Ya, sudah muncul. mulai. Ya. Kerjasama antar instansi juga Iya, sudah semakin bagus. itu yang ya. sangat diperlukan adalah koordinasi dan kerjasama antar dinas instansi. Betul. Nah, daerah concernnya Ibu tidak hanya Pasuruan, Ponorogo. Nah, ini adalah daerahnya mama saya Ibu Atika. Jadi mama asli Ponorogo. Ya. Tiap tahun tuh beberapa kali pasti dapat terima banjir Ya, kiriman. iya. Iya. Bu Atika tolong tanggapan itu Longsor gimana tuh? sana juga yang Selain banjir, longsor, ya, betul. longsor itu Ponorogo Pacitan, Ponorogo Trenggalek itu dan itu merupakan jalan-jalan utama Iya. yang menghubungkan dua kabupaten. Itu Mm-mm. sering sekali longsor. Oke. Bu Atika pernah terjun langsung ke Oh, Ponorogo sering. sering. Setiap longsor kita langsung turun gitu ya. Dan memang ada satu daerah di Ponorogo Pacitan itu longsor itu sekali longsor itu ada beberapa titik koordinat yang berbarengan turun lah. Ternyata ada satu cekungan di atas itu yang menimbulkan dan itu baru kita ketahui. Baru aja. Iya, memang tidak nampak sama sekali dan itu pun kita bekerja sama dengan UGM, perguruan-perguruan tinggi yang lain untuk ada apa sebetulnya karena setiap tahun seperti itu. Nah, ternyata itu ditemukan ada cekungan di atas yang sangat rawan apabila kena cuaca yang ekstrim. Kadang kita kalau hujan terlalu keras deras Intensitas itu. tinggi. Iya, intensitas tinggi. Itu kemarin sempat beberapa saat tertutup. Tidak mungkin hampir satu hari jalan Ponorogo Pacitan terputus karena ada beberapa titik spot yang turun. Tepatnya di daerah mana itu Ibu? Aduh, Ponorogo kilometer Pacitan? berapa? Antara masih dekat Ponorogo. Jadi Ponorogo ke Pacitan. Jadi baru lepas perbatasan Ponorogo ke Pacitan. Oke, itu pertanyaannya karena fenomena alam atau ulah manusia tuh sampai ada cekungan besar gitu. Fenomena alam. Fenomena alam. Iya, dan kebetulan juga ada ada kondisi alam yang menunjang untuk itu tadi cekungan yang luar biasa. Nah, ini kami tentunya provinsi dan kabupaten yang terkait juga perguruan tinggi sedang bagaimana itu bisa diatasi tidak terlalu membahayakan. Ngapunten Bu Atika, tapi tiap tahunnya yang saya dengar berita Iya. tuh kalau longsor akan korban jiwa loh Bu Atika. Iya. Apalagi kalau misalnya nyawa yang melayang itu adalah kepala keluarga. Ya. Jadi maksudnya aspek
itu impact-nya kemana-mana. Jadi Ya, kayak mungkin ya, karena ini tidak punya bapak, akhirnya sekolahnya susah, ya, si anak akhirnya putus sekolah, jadi panjang ibu ya, urusan ya, buat ya, Tika ya, ya. ya. Oke deh, ibu kan karena memang turun ke masyarakat ya. Biasanya selain ibu mendengar aspirasinya nih Bu Atika, ibu nguatinnya gimana? Apalagi kan ibu wanita, nguatin masyarakat itu seperti apa biasanya Bu? Apa Ya, mungkin cari daerah yang aman gitu? kebetulan kalau yang terjadi longsor-longsor itu kemarin itu tidak ada hunian karena itu di Hmm. lereng-lereng jalan yang kita lewatin Mhm, gitu mhm, ya. mhm, Tapi pada saat-saat kita turun reses, mhm, ada kegiatan-kegiatan kunjungan dapil, mhm, itu biasanya kita memberikan apa ya, sosialisasi mhm, bagaimana kita menjaga mhm, lingkungan, mhm, bagaimana ibu-ibu juga ikut apa ya, menjaga agar tidak terjadi bencana atau mungkin lebih waspada bila mhm, ada mhm, cuaca buruk untuk tidak berada di ladang dan mhm, lain mhm. sebagainya. Responnya gimana Bu masyarakat? Ya masyarakat itu kadang-kadang ya, ada yang cuek, Mhm. ada yang responnya bagus. Sebetulnya tinggal bagaimana kita membawakan kepada mereka gitu. Pusing juga ya Bu ya, kalau cuek itu biasanya Bu Atika gimana tuh? Kalau udah Ya. dicuekin gitu gimana biasa Ibu Atika? Kan banyak ya, banyak. Jadi kalau satu 2 ada yang cuek ya Mhm. kita abaikan, yang banyak inilah yang kita ajak gitu. Duh Heeh. yang cuek-cuek ini kayaknya perlu diajak makan buah yang manis nih, mood-nya biar bagus atau Heeh. dikasih MBG, makan bergizi gratis. Ngomong-ngomong MBG katanya sekarang programnya ini loh Bu Atika, tidak hanya anak sekolah aja tapi kayak yang, tercatat kemiskinan ekstrim, lansia tuh keren ya, Ya. semakin meluas ya begitu. Bu Atika, nih sebagai anggota DPRD apa yang paling disoroti Ibu dalam pembenahan infrastruktur pasca bencana? Ya harus segera tindakan tindakan, cepat dan, Mhm. koordinasi itu sekali lagi saya bilang koordinasi. Karena ada beberapa instansi terkait. Kadang-kadang yang satunya, "Itu urusannya si itu, ini urusan" itu kadang-kadang seperti itu. Salah-salahan ya Ya, Bu ya. ya dan Mhm. dan yang sering juga terjadi, kan, anggaran itu kan atau pembenahan itu kan ada aturannya, tanggungannya kabupaten, tanggungannya provinsi, Heeh. atau pusat. Lah ini Ah, kadang-kadang, heeh, ini mhm, kembali mhm, birokrasi mhm. ini kadang-kadang yang Birokrasinya yang ya, sulit. Kenapa Bu Atika paling menyoroti hal itu? Apakah itu yang paling berat? ya salah satu faktor yang membuat bagaimana tidak segera terselesaikan itu, Hmm. gitu. Ya. Kalau Ibu punya ide Bu, kalau masalahnya yang disorot adalah sekali lagi saling koordinasinya yang kurang. Ibu punya ide gagasan apa sih Bu kira-kira Bu Atika? Kan keresahannya Ibu itu ya, aduh ini kok gimana sih, ini kan harusnya kerjasama semua antar Ya, instansi, ya, ya. biar tidak terulang. Tapi Ibu sendiri aja bilang paling berat di situ. Ibu kalau punya ide gagasan kiranya akan mengeluarkan kebijakan apa Bu Atika? Aduh, kalau saya ya paling paling karena saya anggota DPRD provinsi karena itu kan apa ya kolektif, Mhm, kolegial. Kita satu komisi D kompak untuk bagaimana menyuarakan ini mhm. untuk segera bisa diatasi. Kompaknya di komisinya Ibu, di tempat lain nah Nah, itu. Apa, kalau kalau bidang infrastruktur kan memang komisi D. Jadi mhm, di situ. makanya Ibu ya. Ya. Sulit juga, nanti yang kena aduannya dari masyarakat balik lagi, "Ini gimana sih anggota dewannya?" Gitu kan sulit ya Bu ya, padahal nggak Ya, tahu dapurnya gitu kan. dan itu sudah menjadi ini kita hari-hari seperti itu. Walaupun kadang-kadang masyarakat juga nggak tahu ya kita ini seperti apa, sudah berjuang untuk bagaimana segera. Tapi ya Iya. itu tadi kendalanya bermacam-macam Saya tidak dan bisa membayangkan hidup jadi Ibu Atika. Tiap hari udah kerja maksimal tapi masih menerima yang seperti itu ya, maksud isu negatifnya ya padahal sudah berusaha maksimal. Ibu biasa tiap hari bangun pagi itu biar tidak stressful ngapain Bu? Meditasi, berdoa. Ngapain Ibu Atika biasanya? Ya namanya kan eee, harus kuat mental juga. Biasa Ibu ya Atika ngapain tuh Bu? saya itu
banyak jam doa mungkin. iya 2:30 itu sudah bangun. Oh, Masya Allah. Sampai pagi itu sudah tidak tidur lagi. Ya kalau ada kegiatan-kegiatan ya langsung habis sholat subuh, Mm-mm. siap-siap olahraga sedikit. Waduh, hidup Nah, sehat. kalau kalau waktunya agak longgar ya Mm-mm. goes. Ya kan katanya hidup ini pilihan. Dan kalau tua itu pasti ya. Kalau Itu pasti. tapi kalau sehat kan pilihan. Jadi Betul. saya ya bagaimana caranya membuat diri saya sendiri bahagia. Aduh. Cari bahagia sendiri. Ya. Coba pengakuan dari seorang ibu yang luar biasa ini, hidup sehat. Saya ketampar ibu. Bangun tidur sudah jam berapa, sholat subuh selesai, tidur lagi, bangun scrolling. Aduh, itu jangan ditiru ya ibu ya. Olahraganya kurang. Bu Atika, cerita yang lain dong. Saya mau dengar selain tadi di Ponorogo, cerita menarik lainnya yang saat ibu turun ini menarik banget nih. Gitu dari pengalaman saat ibu turun ke masyarakat. Ya, pada saat kita turun dan saya ceritakan yang seneng dulu ya, gitu. Jadi ada di satu tempat di Pacitan kita memperjuangkan pelebaran jalan. Nah itu pelebaran jalan itu sudah diusulkan bertahun-tahun tidak berhasil. Waduh. Alhamdulillah ini berhasil walaupun belum tuntas, bukan tidak tuntas, belum tuntas. Di situ masyarakat karena senangnya masyarakat dia merasa terbantu, itu dia sampai kita sampaikan bahwa ini karena anggarannya juga terbatas, itu tidak ada ganti rugi. Mereka dengan senang hati dan bahkan yang bekerja pun mereka suguhin minum dan inilah keterlibatan masyarakat itu yang sangat membantu. Sebetulnya juga program pemerintah bisa berjalan. Seneng banget nih kalau ngadepin masyarakat yang Ya, begitu Bu ya, Atika. ya, Itu ya. cerita yang menyenangkan. Banyak yang menyenangkan apa banyak yang enggak Bu Atika? Macam-macam rupa Macam-macam, hegemoninya ya. di Ya, ya, Indonesia ya, nih ya, ya. ya, ya. Seperti apa Ibu? Yang Ya seperti yang yang tidak tadi, senangnya seperti apa tuh? yang tidak senangnya ya tadi yang seperti Mbak Septi sampaikan bahwa kadang-kadang Ada yang cuek. ada yang cuek, ada yang bilang iya anggota dewannya ngopo ya seperti itu. Tapi kalau saya ya namanya juga orang banyak jadi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh jadi macam-macam rupa masyarakat Indonesia yang majemuk ini, ada yang cuek, ada yang enggak begitu ya. Tapi sekali lagi pastinya Bu Atika bersama Komisi D terus melakukan sosialisasi, lebih banyak sorotan di daerah-daerah yang belum efektif untuk pembenahan ya Ibu ya. Ya. Tahun 2026 ini Ibu langkah besarnya apa Bu terkait infrastruktur di Jawa Timur? Penanganan longsor yang kemarin itu yang agak besar Pacitan itu di ya, Ponorogo. Trenggalek, Ponorogo Trenggalek itu sebetulnya APBN, tetapi kita juga karena itu juga menjadi wilayah kita, kita juga ikut mendorong, mensupport seperti segera untuk ditangani karena itu juga menutup akses jalan utama. Terus seperti tadi di Ponorogo Pacitan dan lain sebagainya juga banjir itu. Ya masih sekitar itu. Oh ya, yang paling ini lagi kita ini sampah. Ya itu kan juga penyebab salah satu bencana juga dan pembuangan di Jawa Timur jumlah sampahnya cukup luar biasa. Maksudnya Sudah over ya, kapasitas dan ini yang harus menjadi perhatian semua yang pemangku wilayah di Jawa Timur. Bagaimana mengatasi sampah. Sampah ini kalau tidak segera diatasi dengan diolah menjadi satu yang bermanfaat, kita juga akan kesulitan mau dibuang kemana sampah ini. Kan gitu. Tapi karena perang antar negara, saya pernah melihat berita bahwa gugup
melakukan suatu inovasi yang katanya akan diolah jadi energi ya Bu, ya, sampah itu ya. Mudah-mudahan segera bisa terlaksana. Tapi kalau permasalahan sampah biasanya Ibu koordinasinya sinergitasnya dengan komisi berapa Bu kalau sampah? Lingkungan hidup Heeh. di sini. Nah, sejauh ini seperti apa bentuk sinerginya? Ya kita selalu ini komunikasi dan lingkungan hidup sendiri juga sebetulnya proaktif untuk ini. Kita sering sosialisasi dengan mereka. Oke. Tanya lagi Bu, langkah konkretnya yang sudah dilaksanakan di tahun ini bersama dengan beberapa instansi apa saja Bu? Mungkin dari BPBD, BNPB. Kemarin pada saat menjelang Lebaran kita monitoring untuk kesiapan jalan dan juga terminal. Oh iya. Itu kita Beberapa kita pasti balik ke kampung halaman. gitu untuk melancarkan arus mudik dan arus kembalinya itu. Terus ada juga Lebaran itu ya kita kemarin fokusnya bagaimana mereka mudik dengan nyaman dan aman. Itu kita turun bersama-sama dengan beberapa OPD dan tentunya juga tetap selalu waspada bahwa bagaimana penanggulangan bencana itu ya kembali lagi ada banjir, ada tanah longsor dan angin sekarang hujan sedikit, anginnya luar biasa, pohon tumbang dan lain sebagainya. Ibu Atika, pesan untuk masyarakatnya boleh dong. Apalagi kan sekarang sekali lagi cuaca masih tidak bisa diprediksi. Seperti apa Ibu? Ya, jadi saya berharap dan menghimbau bahwa masyarakat juga berperan aktif untuk menjaga lingkungannya agar bisa meminimalisir bencana termasuk banjir dan tidak untuk lebih konkretnya tidak membuang sampah di sungai dan lain sebagainya, juga tidak memotong atau memangkas tanaman-tanaman yang itu bisa meresap dan menjaga agar tanah tidak longsor. Keren banget Ibu Atika. Terima kasih, tepuk tangannya boleh dong Ibu Atika. Sama-sama. Kami sangat mengapresiasi, akhirnya kita tahu nih dengan ya Ibu, apalagi kalau berselancar di media sosial ya, ngapunten ya Ibu kadang aduan-aduan masyarakat, mungkin isu negatif tentang kerja dewan, mohon dimaklumi aja. Ternyata Komisi D sudah mati-matian ya, sudah mengupayakan itu ya. Baik, hari ini sekali lagi kita belajar bahwa infrastruktur bukan cuma soal beton dan aspal, tapi tentang bagaimana masyarakat bisa tetap hidup aman setelah bencana datang. Dan buat kalian yang punya aspirasi, keluhan atau cerita rakyat, langsung kirim ke kotak surat Talks. Nanti surat kalian akan langsung dibacakan oleh Sudarmas, rekan saya, the one and only yang luar biasa tadi ya. Dan tentu kita akan bahas tuntas bersama dengan narasumber yang berkompeten. Kotak Surat Talks, penghubung cerita rakyat. Kita akan berjumpa di lain episode. Sampai jumpa.